ini enak banget. Di perapian sibuk si cantik menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah dengan teliti si cantik pun agar Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep stik bawang yang rasanya gurih dan renyah. Cocok banget dihidangkan pada saat lebaran dan mendampingi kue-kue lain yang rasanya manis. Cara membuat si stik bawang ini sangat simpel dan sederhana. Cara pertama tanpa menggunakan alat. Dan cara kedua jika sahabat memiliki alat pasta maker seperti ini. Jadi ada dua pilihan ya sahabat. Dan yang terpenting adalah bisa dijual juga untuk ide bisnis sahabat menjelang lebaran. Karena bahan-bahan yang digunakan semuanya sederhana, tanpa bahan yang aneh-aneh atau yang mahal-mahal ya. Jadi ini adalah camilan murah meriah dan yang pasti jadi favorit bagi semua orang. Jadi sahabat silakan menyaksikan hingga selesai cara pembuatannya. Bahan-bahannya adalah 250 gram tepung terigu serbaguna, 70 gram tepung tapioka, 2 sendok makan mentega, 200 ml santan hangat, 1 kuning telur, 2 batang daun bawang, 2 batang seledri, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Kemudian garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk sesuaikan dengan selera. Cara membuatnya. Langkah pertama, pecahkan telur dan ambil kuningnya saja. Hanya kuningnya ya sahabat, tanpa putihnya. Kemudian kocok lepas. Setelah itu rajang seledri dan daun bawang hingga menjadi tipis atau kecil ya sahabat. Semakin kecil semakin baik. Nah seperti ini ya, agar tidak menyusahkan pada saat kita potong nanti. Setelah itu haluskan bawang merah dan bawang putih, tambahkan sedikit garam. Kemudian kaldu bubuk dan merica bubuk sesuai dengan selera. Kemudian haluskan secara manual saja ya sahabat, dengan ulekan atau gilingan. Jangan menggunakan blender ya, sebaiknya diulek saja. Kemudian setelah itu campurkan tepung terigu dan tepung tapioka. Setelah itu tambahkan bumbunya. Dan kemudian mentega. Menteganya tanpa dicairkan ya sahabat, langsung saja. Kemudian kuning telurnya. Kemudian setelah itu santan hangatnya. Untuk santan hangatnya tambahkan dalam keadaan hangat. Jadi suam-suam kuku ya sahabat, dan tambahkan secara bertahap. Jangan menggunakan santan yang masih dingin atau santan yang masih mendidih. Karena jika mendidih adonannya akan rusak. Kemudian daun bawang dan seledri uleni hingga membentuk adonan yang dapat dibentuk. Nah sahabat, tips dari Wangi Pandan, santannya cukup santan yang hangat saja.
Jangan yang sudah mendidih ya, agar adonannya ketika digoreng dapat melepuh dan menjadi renyah atau crispy. Kemudian siapkan alas dan taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian bentuk adonan menjadi lonjong seperti ini dan potong hingga beberapa bagian. Kemudian kita akan melakukan cara yang pertama ya, yaitu cara yang manual. Ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan. Bisa menggunakan roller pin atau gelas atau botol juga bisa ya. Kemudian pipihkan hingga ketebalannya di bawah setengah sentimeter. Nah, seperti ini ya sahabat. Mudah sekali cara membuat si stik bawang ini atau stik bawang. Setelah terbentuk seperti ini, siap untuk dipotong. Nah, seperti ini ya ketebalannya. Untuk panjangnya sesuaikan saja dengan selera. Di sini Wangi Pandan memotongnya agak panjang ya, karena akan dimakan sendiri. Jika sahabat ingin menjualnya, bisa dikecilkan ukuran panjangnya jadi lebih pendek sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu pindahkan ke dalam nampan yang telah ditaburi dengan sedikit terigu. Dan jangan lupa setelah itu atasnya juga ditaburi terigu agar tidak melekat satu sama lain. Nah, seperti ini ya sahabat. Jangan lupa ditaburi dengan sedikit terigu di bagian atasnya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan pasta maker atau gilingan mie seperti ini. Jika sahabat menggunakan cara ini akan lebih cepat. Dan alat ini tidak mahal kok sahabat, sekitar 100.000 saja harganya. Kemudian setelah dipipihkan, giling kembali menggunakan pasta makernya atau gilingan mie-nya. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa atasnya nanti ditaburi menggunakan terigu kembali. Lakukan hingga seluruh adonannya terbentuk dan habis seperti ini. Nah sahabat, sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini. Karena menurut keterangan di YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk mensubscribe channel ini. Bantu Wangi Pandan ya sahabat untuk membangun channel ini. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis selama-lamanya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Goreng adonan menggunakan minyak yang cukup. Dan sahabat, sebaiknya gorengnya secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian 5 menit pertama gunakan api kecil saja agar adonannya dapat melepuh bagian permukaannya atau menggelembung-menggelembung gitu ya sahabat. Setelah 5 menit lanjutkan api sedang. Gunakan spatula agar adonan terbentuk tetap lurus ya, seperti ini. Sambil ditekan-tekan kemudian diarahkan agar adonannya menjadi lurus dan tidak bengkok. Kemudian tiriskan adonan menggunakan natural tissue ya. Jangan menggunakan koran ya sahabat, agar tidak merusak kesehatan kita tintanya. Natural tissue ini sangat murah harganya ya. Karena jika kita menggunakan koran terdapat tinta ya sahabat. Setelah berwarna golden brown seperti ini, tiriskan adonan dan lanjutkan dengan menggoreng adonan yang berikutnya sampai selesai. Dijamin rasanya gurih, enak, dan garing banget serta crispy. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.